Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu 3 Mei 2023. Saya mengajak kita semua kembali untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan tema Kepunyaan Bersama. Menurut bacaan Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kehidupan di hari ini. Ketika kami akan melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membutuhkan Tuhan hadir melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi kami, pengarah bagi kami, untuk terus bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sedia mendengarkan sabda-Mu. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 demikian bunyinya. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Melalui ayat firman Tuhan tersebut, kita dapat menggali beberapa pertanyaan. Pertama, apa yang membuat orang-orang percaya pada saat itu tetap bersatu dalam satu persekutuan dan kehadirannya disukai oleh banyak orang? Komitmen untuk hidup dalam kasih dan kebenaran. Salah satu hal yang dilakukan oleh mereka ialah dengan menyatakan sebuah komitmen bersama dalam hal memberi dan berbagi terhadap sesama. Lalu, bagaimana sikap hati mereka terhadap harta milik kepunyaan mereka? Mereka melihat harta kepunyaan mereka sebagai anugerah yang Tuhan berikan. Karena itu, mereka terpanggil untuk memuliakan Tuhan dengan berbagi terhadap sesamanya dengan tulus hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada pepatah yang tidak asing di telinga kita, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Saudara, pepatah ini mengandung makna tentang persekutuan atau kebersamaan yang jika dilandasi oleh komitmen untuk hidup dalam kasih dan kebenaran, maka tidak akan mudah goyah, kokoh dan abadi. Pengalaman tentang perjalanan penginjilan yang dilakukan oleh para rasul memberikan sebuah pengajaran yang berharga bagi kita, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula mempertahankan persekutuan sehingga dapat tetap dalam keadaan kokoh serta bersatu di tengah badai persoalan yang mereka hadapi. Salah satu hal yang dilakukan oleh mereka dengan menyatakan sebuah komitmen bersama ialah dalam hal memberi. Memberi bukan karena berdasarkan kelimpahan harta atau uang saja, melainkan dalam keadaan berkekurangan sekalipun mereka bisa saling peduli dan saling berbagi. Saudara, di tengah-tengah keberadaan agama-agama besar saat itu, jemaat Kristen mula-mula bisa bertumbuh dengan baik. Mereka disukai semua orang dan semakin banyak orang yang mau bergabung dengan mereka disebabkan mereka telah mempraktikkan cara hidup yang menunjukkan iman yang sungguh terhadap Tuhan Yesus Kristus. Mereka meyakini bahwa Kristus yang bangkit telah memampukan hidup dalam suatu persekutuan yang saling peduli dan mau berbagi. Mereka sangat memperhatikan pertumbuhan spiritual dan juga pemenuhan kebutuhan hidup jemaat secara jasmani. Antara lain, bertekun dalam persekutuan, doa, pengajaran, sakramen, bahkan dalam kebersamaan serta kesatuan mereka. Melalui segala harta benda milik kepunyaan mereka, mereka bagi-bagikan kepada sesama sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini apakah mudah untuk kita mau berbagi dan memberi di zaman sekarang? Saudara, bagi jemaat dan bagi kita semua saat ini,
tentu bukanlah hal yang mudah. Namun, bukan berarti juga kita tidak bisa atau tidak mampu melakukannya. Karena yang dipraktekkan adalah cara hidup Yesus yang penuh kasih, memberi dengan ketulusan, mengampuni dan berkorban nyawa demi umat yang Ia kasihi, menjadi komunitas yang bersatu, peduli dan mau berbagi, menjadi tantangan bagi kita semua. Karena dengan melakukan hal-hal tersebut merupakan karunia Roh Kudus, sekaligus wujud tanggung jawab kita mengikuti serta melanjutkan jejak pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Kuncinya supaya kesatuan kita kekal abadi adalah dengan sehati, sepikir, dan satu tujuan memuliakan Tuhan. Dan kiranya sikap peduli dan sepenanggungan dia harus menjadi gaya hidup orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami sifat dan kemampuan untuk saling mengasihi dan memberi, sehingga persekutuan kami umat-Mu semakin kokoh serta teguh. Amin. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta kita semua.